Zina mengizinkan amanah beriman, bahirlah bahir barokah memberkahi. Ka'bah itu bertaubat, jamaah berjamaah, jahadah jihad Ja'far menjawab. Harumah haram hakau berat, agama menghukum, halal menghalalkan, harian hidup. Doa artinya berdoa, rasakan rezeki. Rodia artinya ridho, zakat berzakat. Sabah itu bertasbih, sajadah sujud. Salimah artinya adalah selamat. Syariah artinya berserikat, syahadah bersyukur. Itu semua fi'il yang sama terjemahnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tetap namanya diskusi santuy untuk menghormati Ibu Walas kita yang selalu mengirimkan kata santuy. Dan kita sebut sekarang yang ketiga di Tamyiz level 2 ini kelas 3J. Saya hanya memoderatori dari bahan-bahan yang Bapak kirimkan dan Ibu kirimkan ke dalam WA group dan dimasukkan ke kelas hari ini pada tanggal 26 Juni. Kita mulai dengan bahan yang akan kita sampaikan. Pertama adalah mengenai cara mencari kata, menemukan mujarod jenis KSDU. 3 poin ini sudah pernah dibahas pada diskusi 2 kali sebelumnya, ditambah lagi diskusi-diskusi yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. Ketiga hal tersebut sebetulnya adalah bagian daripada level 1 dan 2. Nah, saya harus menerangkan 4, 5, 6, terutama 4 dan 5, bahasa Arab itu seperti apa, nahu dan sorof itu seperti apa. Pertama, sebagai pendahuluan, sebelum masuk ke bab 1 cara mencari kata, saya akan membuka dulu. Ini yang sering rame, ini Teh Heti ya, jangan lupa Teh Heti. Ini dari Teh Heti bahannya. Ini kita sering berbicara kata jar. Apa itu jar? Naso, rofa, jam, kan gitu. Nah, jar itu kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Walas waktu Teh Heti menanyakan tentang arti daripada judul-judul huruf. Dia katakan ada jar itu adalah kasroh. Jadi di sini jar itu adalah kasroh. Nah, kalau kemudian nasob itu adalah fathah. Jadi kalau kita lihat di sini sebentar. Dan kemudian rofa itu adalah doma. Kalau saudara lihat sebentar. Nah, di sini ya. Kemudian rofa itu adalah doma dan kemudian jajem itu adalah sukun. Nah, dari pembicaraan ini jangan sampai ketika Ibu Walas atau teman-teman lain berbicara kasroh, fathah, domah atau jar, nasob, rofa, kita nggak nyambung. Nah, sekarang nyambung. Kedua, cerita mengenai bijarin. Bijarin, bi-nya itu menunjukkan kata pertama dari kelompok, dari kolom 1. Bi dengan ka seperti, semuanya disebut bijarin. Nah, bijarin itu disebutkan adalah menjarkan. Jarnya itu dari menjarkan. Isim, jadi ini khusus untuk isim. Jadi apabila ada isim di depan, dimulai dengan bijarin, maka dia harus kasroh, karena di sini jar. Maka dia harus kasroh, begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa bijarin adalah untuk menjarkan atau mengkasrohkan isim, gitu. Contoh, sekarang Bapak Ibu punya di halaman buku cari di Al-Baqarah ayat ketiga. 2.3 artinya Al-Baqarah ayat ketiga.
adakah isim yang dikasrohkan karena ada bijarin? Tolong dicari. Bil ghaibi. Goibi. Goibi itu asalnya dari goibun, Ya. ya kan? Yang goib. Tetapi karena ada bi, maka dia menjadi kasroh itu. Oke? Ya. 2, 4. Coba ayat keempat cari. Min, Hah? min Wabil akhirati. Wabil akhirati. Nah, jadi juga dia kasroh karena ada bi. Gitu. Kemudian 2, 7. Ala kulubihim tuh. Ala absori, Abosori. Nah, ala sam'i, alasan banyak itu ala di situ. kulbi, 3. Lubi. Kulubi. Ya, Ala sam'i. ya. Oke. Jadi itu penjelasan namanya bijarin sebagai contoh. Yang kedua adalah kana rofa'u nasoba. Kana itu lagunya kana. Nah, itu ternyata disebutnya rofa'u nasoba. Artinya kalau ada 2 isim berjejer, Pak Ibnu bilangnya apa Pak Ibnu? 2 isim berjejer kata menjemuk Mudof. Menjemuk. mudof, Mudof ilaih katanya. Idofah. Nah, idofah atau mudof ilaih itu. Nah, maka isim yang pertama harus dirofakan. Isim yang pertama itu dirofakan berarti didomakan. Roma, Isim kedua harus begitu juga nomor 7. Inna nasabar. Kan gitu. Inna sesungguhnya. Nah, gitu. Inna sesungguhnya. Ini kebalikan. Dia bilang nasob kalau tadi ropa nasob, sekarang nasob ropa. Rafa. Artinya apa? Yang isim pertamanya diropakan, dinasobkan, isim pertamanya, isim kedua diropa. Jadi isim yang pertama patah, isim yang kedua diropa, didoma, begitu. Punten Kang Rudi, Ya. yang disebut isim pertama, isim kedua teh apa maksudnya? Nah, kalau ada 2 isim berjajar, bersebelahan, yang kita sebut sebagai kata majemuk atau idofah, misalnya Allahu Akbar, gitu ya. Maka mulai dengan hu-nya itu adalah rofa, akbaro, nasob, gitu. Contoh. Jadi ada 2 kata isim yang bersebelahan, gitu. Oh, betul, contoh ini, contoh tadi bertanyanya apa yang dimaksud dengan 2 isim yang bersebelahan. Contohnya tadi Allahu Akbar itu 2 isim yang bersebelahan. Nanti cari yang kanannya, nanti dikirim saja di grup. Oh, ini ketemu ya, bukan sekarang. Saya nggak sempet. Oke? Nanti cari. Kemudian begitu juga yang ina tadi adalah kebalik dari nasob ke rofa. Ada juga 2 kata isim yang bersebelahan. Kemarin ada beberapa, tetapi bukan di Al-Baqarah kalau nggak salah waktu membahas ayat-ayat doa, waktu kita BRTM, itu banyak. ya. Banyak. Cuma saya tidak membuka ke situ. Kita membuka di Al-Baqarah, untuk di Al-Baqarah yang awal belum ketemu yang 2 ini, ya. Oke? Ya. Baru kemudian la nasoba linakiro. Ternyata itu dikatakan menasobkan isim nakiro. Apa pula nakiro, kan gitu kira-kira. Nakiro itu dijelaskan ada 2 di dalam isim itu. Nakiro itu yang masih umum, yang buntutnya tuh tanwin. Boleh. Abdun yang ada tanwin belakang, belum pasti. Kalau dimulai dengan bahasa Inggrisnya the, kalau bahasa Arab itu al ada alif lam mimnya, itu jelas yang itu disebut ma'rifah. Jadi kalau ada yang bertanwin kemudian disebut nakiroh, tetapi di depannya adalah, maka pasti belakangnya harus nasob. Apa itu nasob? Fathah. Contoh lihat di Al-Baqarah ayat kedua. La roiba.
Roiba. Kan di situ ada isim, isimnya nakiroh, roibun, ada tanwin di belakang, ya kan? Roibun itu isim nakiroh karena ada tanwin. Karena ada tanwin dimulai dengan la, maka jadi roiba, gitu, oke? Nah, yang 26. Coba. Kang, punten yang tadi roiba itu dari awalnya roibun kan, dari kata roibun karena tanwin. Terus karena ada la tadi yang la nasob, jadi yang difatahkan gitu ya. Ya. Kalau la nasoba linakiroh gitu kan. Ya, betul. Ya berarti difatahkan. Linakiroh tadi artinya apa? Linakiroh punten. Linakiroh. Nah, jadi lihat di tulisan ini menasobkan isim nakiroh. Nakiroh adalah isim yang berakhiran tanwin. Oh. Tanwin. Oke. Kalau yang pakai al mukmin, nah nggak bisa. Jadi la mumin na gitu nggak bisa. Hanya yang berakhiran tanwin bisa dinasobkan. Dinasobkan itu harus dipatahkan. Oke, jelas. Ya, oke. Mohon. Berikutnya ya nasobali mudob. Ini adalah menasubkan mudob. Mudob itu adalah Kang Ibnu Kata majemuk. kata majemuk di mana itu. Jadi itu mudob itu kata yang pertama dari kata majemuk atau isim pertama, bisa juga disebut gitu kan Kang Ibnu ya? Iya. Jadi ada dua. Yang pertama mudof, yang kedua mudof ilai. Nah, yang pertamanya harus dinasobkan, dia bilang. Bila ada dua kata tapi dimulai dengan wahai. Ya, hello itu loh. Yang Kang Nono nggak tahu ada hello. Oke? Good. Itu cerita semua adalah isim. Tapi ketika ketemu anyansiba, Apa tuh? anyansiba itu menasobkan fi'il mudorik. Kalau ada fi'il mudorik, di depannya ada an, maka harus dinasobkan. Dinasobkan itu berarti dia difathahkan. Nanti cari yang mana gitu, ada kok di dalam Al-Quran. Begitu juga latajum, kalau latajum adalah menjamkan. Kalau sekarang jam. Jam itu apa? Disukunkan. Fi'il mudorik. Tapi fi'il mudorik yang berawalan tak. Makanya disebut di sini bahasanya la tajjum gitu. Untuk mudorik yang dijamkan. La tajjum. Nah, ada contoh nih sekarang. Yang lam tajjum. Kalau tadi la, sekarang punten itu pasti fi'il mudorik ya, yakni itu ya. Nah, ini ceritanya isim gitu. Kalau tadi ini isim. Kalau sekarang, iya. Lam tajum ada contohnya kemarin, hari ini malah. Lihat, oh iya benar, ya. Al-Baqarah 6 masih ingat? Ya. Lam apa? Lam tunzir. Tundir. Nah, tundirnya itu di situ kan mudorik. Nah, kenapa jadi tundir? Harusnya kan bukan tundir itu. Tunzir. Ya kan? Itu namanya juga fiilnya fiil madi lagi kalau nggak salah kan ya? Mudorik. 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 Betul kalau gitu. Namanya dari kan tadi udah disebut mudorik. Iya. Untuk ngecek konsentrasi nggak nih para Jadi fiil mudorik salah. Ini fokus banget nih Kang. Fokus banget kita. Oke. Fiil mudorik ini dilihat di apa namanya Al-Baqarah ayat 6 ketika dikasih lam kemudian dia bilang harus dijamkan, artinya dikasih sukun, jadi tundir itu penyebabnya. Oke? Itu bagian dari diskusi yang kedua kemarin ada. Oke, kalau masih ingat ya kan, yang kalau nggak salah Kang Farid itu masalahnya Kang Farid ya kan. Oke. Kemudian ada lagi cerita fi'il yang asyartu wal jawabu ya juma.
Ya, Juma itu ditambahi oleh Ibu Walas. Di bukunya cuma sampai wal jawabu. Ternyata itu adalah untuk menjamkan fiil yang menjadi syarat. Gitu. Asartu wal Juma. Nanti kita lihat. Menjamkan apa? Jamkan fiil. Fiil yang menjadi syarat. Misalnya lupa kemarin kita punya masalah kok di situ di sini di asartu itu lupa saya. Oke, begitu juga anafi. Anafi itu untuk mentidakkan. Anafi itu kolom keberapa? 18. 18. Di situ ternyata isinya adalah La. dan mak, tapi Ya. maknya juga bukan apa yang, bukan apa, tetapi bukan. Pokoknya sesuatu yang menjadi mentidakkan. Gitu. Ingat kemarin waktu si Kang Nono sama ini mengenai nomor apa namanya? 6, Al-Baqarah 6. Tidak Al-Baqarah 6 masih ingat? beriman, tidak akan beriman tuh. Ya. Tidak. La yu'minun. La, iya. La- Yuk, minum. La yu'minun, tidak akan beriman. Nah, jadi Kang Ibnu waktu itu kita kan diskusi apakah 4 atau 18, 4 atau 18 gitu ya. 18. Nah, ternyata ini penjelasannya. Karena itu adalah fiil, bukan isim. Karena kalau yang 4 itu harus untuk isim. Nah, jadi untuk menafikan, untuk mentidakkan si yu'minun itu, maka dikasihlah si nomor 18. Oke? Clear? Bukan, jadi bukan. Tidak. Jadi bukan dan tidak itu sama saja sebetulnya. Oh, jadi ya Boleh jadi tidak dalam bahasa Indonesia, boleh juga jadi bukan. Boleh. Kalau kata terjemahnya. Tetapi tujuannya menjadi tidak dari yang positif, kata positif menjadi kata negatif. Gitu loh maksudnya. Oke, Kalau oke. yu'minun itu positif, la yu'minun. jadi kalau an-nafi itu berarti untuk fiil ya. Ya, untuk fiil. Betul. Oke? Karena tadi kalau yang 4 Fiil. grupnya di sini, di isim. Kalau yang nomor Ini 4 untuk isim. kan dijarin grupnya. Oke? La, tidak, untuk nih. Nah, Oke. baru kemudian berikutnya isyarah, domir itu hanya penjelasan. Isyarah itu kata petunjuk, kata sambung, ya. Kemudian domir itu kata ganti orang, ruhi dia lelaki, humahima dan seterusnya. Itu adalah domir. Ya. Boleh Oke. nambahin Kang Rudi? Ya, silakan. Nggak, dulu kan kalau salah satu ciri ciri isim ya, yang lagunya tadi lagu Aceh kan ada awamilul ismi itu ya, awamilul ismi. Jadi itu kan disebutkan huruf kolom 1 sampai 6. dengan 6. Itu dipastikan itu sebagai salah satu ciri untuk isim. Nah, yang tadi disebutkan mulai dari berikutnya itu ada sih, tapi kayaknya nggak lazim ya disebutkan awamilul fiil gitu ya. Makanya itu kan pasti di depannya fiil mudhari, ada fiil yang dan sebagainya. Itu aja. Cuman Oke, saya nggak makasih. tahu, mungkin ada Kang Ibnu barangkali ada ini, nggak ada istilah awamilul fiil itu lazim nggak? Saya ada yang pernah kasih tahu gitu. Ada. Jadi untuk betul ya, ada Di dalam ilmu sorof itu ada. nahwu ya. Ada misalnya kon. Oke. Kon itu pasti fiil. Kon itu pasti fiil. Ada beberapa kata, ada beberapa huruf yang mengakibatkan di belakangnya pasti fiil. Salah satunya yang saya ingat di kepala, on. Itu pasti belakangnya fiil. Oke? An atau lam. Ya, An atau lam. an juga, lam ya betul saya ingat ya. Itu. Ada. Terima kasih informasinya tambahannya. Baik. Kita lanjut ke bab 1. Kita akan berbicara bagaimana cara mencari kata. Cara mencari kata yang paling mudah ini merangkum. Kalau kita punya tiba-tiba mau mencari kata, paling gampang carinya huruf dulu. Kenapa huruf? Oleh karena itu, Ibu Walas mewajibkan kita berulang-ulang menghafal huruf. Kalau bisa 26 kolom itu hafal. Dibulati. Kalau sudah tidak ada di huruf, baru kemudian yang paling gampang berikutnya isim. Kan ada 8 ciri. Ciri-ciri isim Ciri itu ada 8. Nah,
Ya kan? Berawalan al, takmimu, tanwin, kasroh. Kayak ini. Kalau di sini juga tidak ada, kalau ada dikasih garis di atas satu. Jangan dipilih mudhorik dulu. Kenapa pilih mudhorik? Karena pilih mudhorik gampang. Lihat ya yutatu. Bagaimana ciri-ciri pilih mudhorik? Ya, nanu. Nah, kalau di depannya ada ya yutatu, itu fi'il mudhorik. Tetapi ingat, fi'il mudhorik itu menghendaki domir, menghendaki kata ganti orang. Untuk mencari kata ganti orangnya, lihat pantatnya. Kalau tadi kepalanya dilihat, sekarang lihat pantatnya. Pantatnya itu ada yang u, ani, una, na, dan ina. Ada kata-katanya kan? U, ani, una, dan ina. Ini. Nanti kita lebih dalam lihat ya. Kalau itu sudah cari domirnya. Kalau ternyata tidak ada ya yutatu, nanu, dia coba cek di fi'il mudhorik, fi'il madi. Fi'il madi itu di depannya tidak ada ya yutatu, tetapi belakangnya ada. Bagaimana ciri-ciri madi? Kalau ketemu itu langsung ketemu domirnya. Gitu. Kalau ini tidak ada, di mudhorik tidak ada, di madi tidak ada, coba dicek fi'il amr walaupun ini jumlahnya. Kenapa dari kiri ke kanan? Yang kanan tuh makin sedikit jumlahnya di dalam Al-Quran. Yang kiri banyak itu. Makanya fi'il amr terakhir. Di sini dimulai dari anta. Kalau enggak u, a yang di lalu lilana. Nah, lalu lilana. Lalu lilana. Lalu lilana. Lalu lilana. Nah, betul, itu pantatnya. Depannya adalah alif tapi di antuma. Apa kan? Didomakan atau di kasrohkan. Antara dua itu aja. Tidak ada yang didomakan. Hanya dua. Kalau enggak ula itu? Kenapa? If'al. Uf'ul, kerjakan. Kan ada uf'ula gitu kan fathah belakangnya. Bukan. Nah, ulangi. Ini kepala, ini pantat. Yang kepala itu cuma u sama i kepala. Kenapa pantat nggak kaki? Boleh, Pak. Boleh. Saya ulangi. Ini kepala, ini kaki, gitulah. Kalau kepala kaki kan atas bawah, kalau huruf kan kanan kiri. Jadi kanan kiri aja deh. Oke, Kanan kiri boleh, kanan kiri. Iya, kanan kiri aja jadi bingung, atas bawah sama pantat atau apa lagi bingung. Depan belakang. Good. Kalau ternyata sampai di sini nggak ketemu, Skip. Kenapa skip? Itu artinya ilmunya belum nyampe di level ini, bukan tidak ada. Skip adalah. Gitu ya. Oke, clear ya. Nah, sekarang ini kan susah nih tulisan-tulisan ini kayak ini. Saya sudah sharing gambar ini, masih ingatkah gambar ini? Iya. Nah, gambar ini mau menunjukkan begini. Ada orang ketiga itu orang yang dibicarakan goib istilahnya Pak Ibu. Orang yang dibicarakan tidak kelihatan mata, disebut orang ketiga. Siapakah? Dia, mereka. Iya, mereka. Dia, mereka itu pasti dimulai dari huruf H. Kanannya, apa bukan kepalanya? Kanannya. Huma. Ya kan? Iya. Huwa, huma, hum, hiya. Iya, huma, hunna. Tetapi kalau orang kedua, orang yang diajak bicara kelihatan mata, namanya orang kedua, kalian kalau banyak, pasti dimulai dari alif, a. Anta, antum, anti, antuma, antuna. Logis kan? Kecuali yang spesial diri sendiri. Orang pertama, saya, kami.
bahwa ini dikelompokkan laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, gitu. Kalau saya kami mau perempuan laki sama saja. Nggak ada saya wanita, saya laki, nggak ada. Oke, baru kemudian sekarang kita lihat mudorik ya yutatu. Ini dia. Tetapi karena di dalam Al-Quran itu kebanyakan urusannya laki-laki yang dibicarakan di sebagai sehingga yang paling gampang bagi kita kalau ketemu ya itu adalah orang ketiga. Kalau gitu, ketemu tak adalah orang kedua. Kalian itu tak. Kalau ketemu ya dia atau mereka. Malah kalau kita di pelajaran menerjemah bahasa Al-Quran yang cepat, ini dikurangi lagi. Selain ini tidak pernah diutak-atik, yang nomor 2 juga jarang tidak pernah diutak-atik. Jadi yang kita ingat adalah yapuluna, tapuluna, apulu, selesai. Gini, kalau dia sendiri, tulisannya pun pendek. Lu udah aja. Kalau jumlah orangnya banyak, una, gitu. Kalau kamu, aja. Tetapi karena kamu tak, kalau tadi dia ya, gitu kan? Sama sama, karena dia single. Tapi ketika banyak, una. Lah, kalau kalian, una juga. Tuh. Sama una ya. Iya, tanya. Pasti gampang menangkapnya, kecuali nanti ini spesial. Ini juga U juga sama dengan, karena ini single juga. Kan dianggapnya single lah, diri sendiri gitu. Udah aja, depannya A untuk saya, nah untuk kamu. Oke? Ini adalah ceritamu, Dori. Kalau Nadi, karena di depannya tidak ada apa-apa, hanya lihat belakangnya saja, gitu. Ingat, taknya dari anta, kalau mudorik itu ngingetnya, taknya dari anta, tumnya dari antum. Nah, lebih gampang hafalinnya ya. Antum. Baru huwa huma selesai. Kalau ininya fa'alta untuk anak, fa'alna untuk anakmu karena naknya. Jadi ini sudah tercapture semua dengan tabel yang ini, gitu kan? Nah, ini adalah chapter 1 tentang cara mencari kata. Mari kita lihat chapter kedua, menemukan mujarot. Nah, kemarin kan cerita kok susah banget menemukan. Mujaron itu bukan awalan. Lagunya gimana? Di sana enggak? Bukan awalan. Bukan akhiran. Bukan sisipan. Sampai di situ. Setiap isim punya mujarot. Ya kan? Baru dimatiin. Nah, sekarang ada lagi yang keempat. Ini nih. Perhatikan huruf ilat. Kemarin yang bertanya, ilat itu adalah khusus untuk menyatakan alif, waw, dan RT yang nanya tuh kemarin. ya ada apa-apa. Yang jelas ini dijelaskan ilat tuh maksudnya itu. Nah, di dalam buku di halaman 66 level 1 ada akhiran, ada sisipan, ditambah ada huruf ilat. Alif waw ya. Itu di halaman 66. Nah, mari kita lihat contohnya. Kita lihat langsung contohnya kalau mujarot. Pamotongnya terutama. Nih, kita lihat. Alkitab. Jelas al dibuang kan? Ya. Al buang. Kemudian berarti tinggal 3 nih. Ada 4 nih. Ka, ta, alif, ba. Ingat, alif itu sisipan. Maka alif di buang. Nah, jadi kata ba, tapi alif masih ada sisipan, tinggal
Kitabu itu dipatahkan Terserahkan. dulu, jadi 3 huruf, baru cari di kamus. Halaman 98, mana kamusnya? Halaman 98. 98. Karena kita tidak tahu dipatahkan atau dikasrohkan atau apa, kita nggak tahu. Cuma sementara patah dulu kataba. Jadi yang dicari sebetulnya bukan kataba dalam bentuk ada patah tiga-tiganya. Yang kita cari itu huruf K, huruf Ta, huruf Ba di dalam kamus. Semula di halaman 90 di halaman 98 tulisannya apa? Kataba. Nulis, ya. Kataba. Ya, Tiga kata. kataba. Kataba ada artinya menulis, menetapkan. Menulis, menetapkan. Bukan. Kataba apalagi? Yaktubu. 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 Yaktubu dan Kitabun. kitabun. Nah, itu. Kataba, katabat, yaktubu, Nah, yaktubu, nah, berarti kita kesimpulannya kataba sebagai mujarrod. Tapi ingat, mujarrod itu bukan berarti kata yang sedang kita. Jadi kalau sudah ada kata kataba ini, padahal yang kita cari kitabun. Nah, maka dicari di bawah kataba. Ada nggak kitabun? Kan gitu. Nah, Ada kitabun tuh. artinya apa? Punten, buku yang mana sih yang ini? Penulis, kitabun Ini penulis. yang hijau. Iya betul, Her. kitabun, Iya. Kan kitabun, katabun. kitabun, kitab, Kitabun, kitab. Sabun ada. ada. Ya kan? Ya. Itu di halaman 98. 98 sebelah kiri atas, ya kan? 98. 98, Kang Rudi. Ya, 98. Tapi sebelah mana kan gitu pertanyaannya? Sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas. Baris ketujuh. Tapi kalau saudara lihat ada katibun, Penulis. dapatnya penulis. Padahal waktu mencari ketemunya sama kataba. Kebetulan antara kitabun kataba ada keluarganya. Oh, satu nulis, satu penulis, satu sedang menulis. Tetapi kalau satu adalah bisa-bisa antara mujarrod dengan hasil di bawahnya bisa tidak berhubungan. Itu sebagai contoh. Jadi jangan khawatir. Ketemu kataba itu hanya untuk tools mencari supaya pilihannya hanya di bawah kataba aja cari gitu. Ya kan? Paling jumlahnya ini 20, 10 gitu yang dicari, nggak banyak. Untungnya pakai mujarrod itu. Contoh. Ini unjila. Nazala. Nah, alifnya dibuang dulu. Alif dibuang, Dulu, ya, dibuang. najila. Najila. Buka halaman 102. Begitu juga al-akhirati. Alnya dibuang duluan. Ahoro, ya. Alnya dibuang dulu. Kemudian jangan lupa, ini akhiran dibuang. Kemudian dapat ahoro. Halaman 70. Tulisannya gimana di halaman 70? Ahoro. Ada nih ahoro. Ahoro, tasdid. Ditasdid kan? Nah. Ya. Begitu juga ketika kita cira al-muflihuna. Nah, kalau kita orang tahsin kan bacanya al-muflihun. Tapi kalau kita orang tamyiz, naknya itu harus muncul al-muflihuna. Kenapa naknya itu? Tadi untuk menunjukkan dia pantatnya apa? Una. Ini untuk menunjukkan dia itu plural gitu. Al-muflihuna. Al pasti dibuang. Mim pasti dibuang. Una pasti dibuang. Jadi tinggal Pahala, kita lihat cari di halaman. Tapi di bawahnya coba di bawah falaha. Halaman berapa tuh, Bu? 95. Halaman 95. 95. Dari falaha Bawah. itu Mbak Nani, ya. falaha kan bertani. Ya, Tetapi ketika tuflihuna kalian beruntung. iya.
Kan seolah-olah tidak ada hubungan, walaupun kata etimologis itu ada hubungan, tapi tidak langsung, bukan pertanian apa yang ada tani-taninya. Ini kok kalian beruntung kan gitu? Nggak Katanya apa-apa. petani beruntung. Ya, nggak apa-apa, karena kita tidak mencari falaha. Falaha hanya jalan untuk mencari muflihuna yang kita cari. Muflihuna, Gitu. orang-orang yang beruntung. Oke? Ya. Good. Kita lihat rojakna. Halaman berapa? Rojakna itu yang dibuang apa? Nah. Akhiran. Nah, tinggal rojak. Rojako. Halaman 82. Yuk minuna. Udah jelas ini pasti awalan yu ini karena mudorik kan? Ya, Yu-nya dibuang, akhiran una dibuang. dibuang. Berarti tinggal Minuna. wow. Masih ada wow ini. Wow. Sebetulnya aslinya itu adalah wow. Ilat itu ya. Tetapi si wow itu boleh diganti jadi alif atau jadi iya. Ya, Ingat ya tuh, mana, amanah, huruf Tapi ilat kalau ya. pakai iya kan nggak bisa iya mana. Oh amanah. Carilah amanah gitu. Berikutnya. Yunfikuna jelas una dulu buang nih pasti. Ya juga Ya buang. Tinggal Nafiko. halaman 80. 8. Sampai di sini gampang, tetapi ketika ketemu, sebentar, ini sholat. Ketika ketemu yang ini, yuk kinuna, gitu kan? Yuk ya-nya dibuang, Guna dibuang. nya dibuang, tinggal Wawunya ganti. Nah, karena tadi di sini ada wawu itu, ingat ini ada huruf ilat. Kalau ada ini boleh pilihannya dari wawu ke ya atau a atau hamzah gitu. Alif ya. Salah satunya. Yang koma itu loh, yang koma. Nah itu koma itu loh. Yukimuna. Ya-nya buang, na-nya buang, tinggal koyama. Tengahnya ada iya. Jadi boleh diganti pakai alif, pakai wawu. Cari di buku ya kira. Koma. Halaman 94. Kenapa nggak dirubah jadi kowama? Nggak ada ya? Ternyata tidak ada. Boleh dicari gitu. Oke. Berikutnya. Nah ini rohiba. Kan 3 tuh. Jadi rabat. Karena ini sudah 3, ya tetap 3. Tetapi hanya boleh diganti dengan Alif atau waw. Ketemu alif di bukunya di halaman 83. Roba. Nah. Begitu juga ketika al-ghaibi. Al-nya pasti dibuang. Goibi ada juga iya-nya. Karena ia boleh diganti alif kan? Jadi Bukan goyaba ya, goyaba tapi goba jadinya ya. cari aja 3-3-nya. Goyaba cari, gowaba cari, goaba cari. Mana yang ketemu gitu loh. Kalau ilat. Kalau huruf ilat ya. Oke. Nah, baru yang terakhir, ini yang paling berat. Arifakina, masih ingat nih? Hanya waktunya membingungkan. Tak-nya dibuang, alif lamnya dibuang, ina-nya jelas Tak-nya dibuang. dibuang. Tinggal Dipannya dibuang. tinggal Jadi kiri. Kalau semua dibuang. Iya, semua dibuang. Jadi karena dia tinggal dikasih halaman 65. Coba buka halaman 65. Di sana dia bilang kalau tinggal 1 huruf jadi wakoya. Kalau 2 huruf jadi kola, jadi kola. Kalau 2 huruf salah jadi saala gitu. Kalau 1 hurufnya ain jadi aaya gitu. 65. Oke, ini tentang mujarrad. Yang ketiga, masih ingat ini waktu diskusi kita terakhir tentang jenis KSDU. Ternyata si KSDU itu ada isim 3 digit. Lihat buku level 2 halaman 13. Buku level 2 halaman 13. Itu isim 3. Bisa. Ada IST.
lihat buku halaman 14 sampai 16, yaitu EST 1 sampai 5. Ada isim nama level 2 halaman 16. Ada isim abjad buku hijau. Buku hijau, buku ini ya halaman 5 sampai 10. Halo. Ya kan? Nah, sekarang sudah ada juga yang memiliki buku kuning. Ini ada juga I3D, IST dan sebagainya isinya, gitu ya. Yang pakai warna-warni itulah, sama saja. Yang penting kita sudah punya ini. Ternyata ini juga hanya sebagai tools. Karena KSDU itu yang buat orang tamyiz mengumpulkan supaya kita mudah yang paling banyak ditemui pertama kali KSDU. 0155 itu ya, itu KSDU untuk isim maupun fiil. Fiil juga sama, halaman 17 untuk F3D, halaman 18 15532. untuk abjad ambil dari buku hijau halaman 12 sampai 16. Nah, ini cerita pemilahannya. Tapi yang paling penting bagi kita apa? Identifikasinya. Apa itu identifikasi? Masih ingat cerita kita mengidentifikasi adalah dibulatkan untuk huruf, dikasih atas untuk isim, dikasih bawah mudorik, Satu garis di bawah fi'il mudhari. Kemudian kasih Fi'il madhi. Dua Dua garis di bawah fi'il madhi. fi'il madhi dan Fi'il amr 3 garis di bawah fi'il amr. Asalnya kan gitu identifikasi. Iya. Sekarang identifikasinya bukan begitu dalam KSDU. Identifikasinya ini dikotakin yang namanya isim, dikotakin namanya fi'il, tapi isim dikasih di sini termasuk kelompok apa dia? FSTK, ISTK, F3DK gitu. Iya. Oke? Iya. Nah, tapi tetap juga mencari mujarod karena waktu mencari kalau ternyata dari KSDU ada, langsung cari dari sini 1 2 3 4 ketemu artinya. Tapi kalau tidak ada harus cari di kamus. Tetap mujarod harus dicari gitu. Itu saya masih gampang nih, Kang. Isim I3D itu 3 digit itu hanya nama atau apa? Bisa dilihat ke 3 digit itu ya? 3 digit itu 3 huruf ya? Bukan 3 dimensi. Bukan 3 dimensinya Pak Farid. Coba kita lihat isim 3 digit Pak, halaman 13. Ada 3 kata, 3 huruf. 3 huruf hijaiyah maksudnya. Semuanya ada 3. Lihat. Abu, bapak, ABW. Ajrun, pahala. Siksa itu ada apa? Ada bun, cuma ditambahin gitu. Oke? Su'un juga ada huruf ilatnya. Iya. Boleh. Tapi ini 3 digit versinya tamyiz. Yes. Kalau kata Ibu Walas mah ambil. Jangan protes. Oke, Kang. Titik. Lanjut. Ya. Ambil telan. Fi'il begitu juga. Oh iya, itu ada di sini. Tetapi mengidentifikasinya pakai Kota. Yang diisikan di atasnya isim dan fiilnya ngambil dari C1 atau C2. C2 itu ini maksudnya, B atau B1 atau B2 ya harus. Ini arti dari fiil atau ditulis FST dan oke? Ini maksudnya B1 gitu. Ini B2 gitu. Itu maksudnya itu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa ditulis di atasnya apa yang saudara temukan, apakah FST, apakah I3D, apakah itu maksudnya. Tulis ya. Oke? Good. Kita ambil contoh yang kemarin. Kemarin kan kita main ini. Ya. Kita main ini kan Ina. Ya. Walaupun nggak diizinin habis itu nggak diizinin kan? Jadi pertama dikotakin, ya kan? Ya. Kedua dituliskan, gitu. Dan apa kita lakukan? Maka pasti dikatakan ini oke. Betul? Ya. Oke. Terus kita kemarin disuruh apa? Identifikasi. Dan lengkap. ditentukan.
Apa yang dilakukan? Ini dulu kita kan pakainya begini. Kenapa? Iya. Untuk memudahkan saudara mencari misalnya dari kafaru. Ini lihat nih, oh ini ada plural nih, ada u kan? Nah, madi berarti ini adalah plural. Kalau enggak hum adalah antum, hanya ada dua. Ya kan gitu. Hum atau yang panjang-panjang begini. Oh, berarti ini pasti hum, kafaru itu hum kok. Gitu ya. Kafaru itu hum. Saya dapat sudah hum kafaru. Nah, sekarang 3 kafarunya dicari dari kamus. Kafaru ketemu kawan halaman 99. Kemudian juga kita lagi belajar ke SDU nih. Dicari nih ke SDU. Oh, ketemu FSP2. Artinya ternyata sama. Namanya ingkar kan gitu. Si kafir ini ingkar. Tapi karena balik lagi tadi kita sudah temukan dia itu adalah madi dengan pasif fa'ulu itu adalah hum domirnya, maka kalau madi pasti ada kata telah, masukkan telah. Karena madinya itu dimulai dengan domirnya hum, maka masukkan mereka. Dan artinya adalah ingkar. Berarti artinya mereka telah ingkar. Tetapi saya kasih kurung. Mengapa kasih kurung? Mereka telah itu kadang-kadang dibuang. Contoh, di depan sudah ada orang-orang yang, masa orang-orang yang mereka telah kafir kan enggak? Langsung saja orang-orang yang telah kafir. Tapi kalau dalam ceritanya lurus tidak perlu telah juga bisa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bisa juga. Gitu. Makanya di dalam terjemahannya saya buat pakai dalam kurung mereka telahnya gitu. Oke? Begitu juga andarta sama, karena ada tak pasti anta kan gitu. Karena ini madi, maka kita terjemahkan ada kamu si antaknya, madinya telah, kemudian nadaronya ketemu di FSP, ketemu di ini adalah peringatan gitu. Ini yang dimaksud terjemah lengkap itu ya, Kang Rudi ya? Kemarin itu kan gini, ini waktu kita belajar supaya mudah mencari domir dengan cara klasifikasi, mencari mujarod itu, dan mencari KSDU baru artinya gitu. Asalnya kan gitu. Kemudian sama Ibu Walas diprotes, jangan dong, jangan pakai ini. Nggak boleh. Maka saya buat pengumuman, jangan. Ibu Walas, itu. Kenapa? Kata Ibu Walas, yang dari sini boleh ini, bagus ini untuk disimpan. Tetapi menjawab soal buka buku halaman 9. Nah, contohnya di sini, misalnya buku halaman 29. Di 29 sudah disediakan katanya gitu kan oleh MTO. Tinggal isi aja yang 0000000 titik, jangan buat tabel sendiri gitu. Jadi karena saya tidak bisa nulis, akhirnya saya pakai komputer. Dibuatlah dari yang tadi, dari sini saya convert mengikuti ini jadi begini. Bagus sih. Jadi begini, Ina dibuletin, dikasih nomor, dikasih Ina Nasoba di atasnya. Gitu kan? Aladina kasih nomor, kasih Mausul 21. Ketika madi ditulis ini soalnya dikasih garis 2, akhiran u saja, u pakai hamzah di situ. Kemudian domirnya saya tulis di sini hum, kemudian kafaru pakai tambah. Dan ini arti mereka telah kafir. Begitu. Sawaun kasih juga ini tanwin, cirinya sawiya diperolehnya sama saja. Gitu. Kemudian ala dan seterusnya. Sesudah ini saya sampaikan ke Bu Walas. Bu Walas boleh nggak begini? Dia bilang boleh. Nah, jadi yang tadi isikan dalam bentuk buku boleh diganti ini bagi mereka yang sekarang mundur. Terus masuklah. Sekarang masuk. Dari siapa? Masuk nih. Dari Kang. Banyak minumnya. Ini siapa nih yang masukin ini? Dari Kang Nono. Nah, Kang Nono masukin. Lebih indah.
ada ina, tiga, ini sesungguhnya, malah dia tulis Arabnya di atas, artinya tulis di bawah, begitu. Membantu juga buat kita belajar. Yang ini boleh, malah Ini siapa yang bikin ini? Ini Kang Nono. Malah Kang Nono kasih lagi tamyiz. Nggak boleh. Jadi diperolehlah oke juga. Nah, ada lagi. Pak Rudi, tapi di sini nggak ada perintah, tidak ada mujarotnya ya? Kurang lengkap berarti. Kan di sini ada perintah, cari mujarotnya juga. Sudah, nggak ada. Lihat punya saya. Saya nggak ada mujarot. Bukan, maksudnya di tugasnya ada. Kemarin. Ya, tugas cari mujarotnya. Iyo minuna. Contoh nih. Mujarot yang kita Mujarotnya nggak ada dia. Ini kan amanah. Itu kan amanah ada. Amanah. Ini mujarotnya, ini domirnya gitu loh. Oh iya, yang di huruf nggak ada pasti. Ya kan? Kalau huruf sih nggak ada. Ya itu ada. Dan amanah. Jadi ada domirnya, ada mujarotnya gitu. Oke? Dengan isim sama fiil aja. Ada mujarotnya. Oke, makanya dia bilang oke. Nah, ada lagi. Ini yang lebih benar ya. Nah, Kang Edi tapi dia masih buat juga Arabnya di atas. Gitu, enggak apa-apa untuk kontekan gitu ya. Tapi ingat tadi Kang Nono juga di sini masih mana lihat. Siap. Ya. Kita teruskan dulu ke Kang Edi. Nah, Kang Edi ini benar nih, persis menyontek dari buku. Ina, ini dan seterusnya. Kemudian di sini juga apa tadi alifnya dia pakai alif ini gitu ya, A-nya pakai alif, apakahnya itu dan seterusnya. Dia buat lagi terjemahan di terakhirnya. Jadi ada Al-Qur'annya di atas, terjemahan di akhir, dan walaupun tidak sama dengan buku gitu. Itu kepunyaan yang Edi, maka yang Kang Edi dikatakan oke. Tapi yang paling oke dan paling sempurna sesuai dengan perintah MTO adalah dari Kang Yudi. Kenapa Kang Yudi? Pakai buku langsung. Kami juga pakai buku langsung, tapi berlebihan. Ada ditulis. Jadi kabannya. Jadi ditulis di sini, diisi saja yang kosong gitu loh. Gitu. Ini yang paling benar dari Kang Yudi, gitu. Tidak pakai arti macam-macam, tidak pakai terjemahan di bawah, tidak pakai. Yang penting saja ini selesai dia bilang. Nah, itu yang paling benar. Gitu. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini artinya apa? Level 1 dan 2 itu sudah selesai. Kenapa? Nanti ayat ke-7, 8 sampai ke 16 kemudian mid-test, sampai 25 kemudian ujian, itu artinya selesai level 2. Hanya merepetition saja. Jadi kalau ada yang masih ragu, ada yang perlu ditambahkan, nanti di kelas, di grup, silahkan didiskusikan. Baru kita masuk ke level 3 dan 4. Nah, tadinya kita mau foto, tapi karena saya record, saya apa namanya, apa istrinya ini, rekam sebentar nih, rekam nggak sih? Takut saya nggak. Saya ngerekam lagu aja. Nggak bisa lagi. Sebentar. Oh, ini direkam berarti, ini sedang direkam. Nah, karena ini direkam, nanti gambar foto-foto Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa saya ambil dengan cara sekarang tersenyum dulu semua. Tersenyum dulu. Karena ini sedang direkam, mau pakai say hello. Kang Sidik mana tuh Kang Sidik? Nah, ini saya rekam halaman 1 ya, halaman 1. Sekarang halaman 2. Wah, ada 36 orang yang hadir. Teh Emma tadi minta izin, ada 3 orang yang sudah minta izin tidak hadir. 90% tadinya. Jadi 36 orang dari 40, ada 90%. 2 orang, ada jadi ini sudah komplit semua. Sudah quorum. Saya mulai. Ilmu bahasa Arab itu dimulai ada yang disebut dengan
Ada yang disebut nahwu. Itu ilmu yang mempelajari tentang sintaksis atau struktur kalimat. Kalimat yang dibicarakan dalam ilmu nahwu. Kalimat itu tadi cerita ada kata majemuk, ada yang tadi nasoba, ada apa itu termasuk nahwu. Bagaimana membentuk kalimat, ada SPOK, subjek, predikat, ada domir, itu cerita tentang nahwu. Tentang sintaksis atau struktur kalimat. Bahasa Arab itu juga ada syoroh, yaitu tentang morfologi. Jadi ketika kata berubah, kataba, jadi katabun, kitabun, dan sebagainya, satu kata itu berubah, fa'ala, yaf'alu, dan sebagainya, itu nanti bercerita tentang morfologi atau perubahan kata. Disebut syoroh. Ada juga ilmu lugoh atau linguistik. Arti kata, makna kata dicari. Ini artinya apa, hubungannya apa, dan seterusnya. Makna kata itu disebut lugoh atau linguistik. Ada juga tentang istikok. Istikok itu derivasi atau turunan yang mencari akar kata yang tadi kita sebut sebagai mujarod. Itu ilmunya ada tersendiri. Bagaimana mencari mujarod dari kata Arab itu yang begitu banyak, jadilah dalam bentuk kamus. Itu namanya ilmunya istikok. Itu derivasi, mencari mujarod. Kemudian ada insya, konstruksi atau prosa, mengarang. Kalau mau membuat karangan yang bagus, ada ilmunya sendiri. Insya namanya. Kemudian ada juga balagoh, sastra. Kalimat-kalimat sastra. Malah balagoh ini dibagi lagi. Ada ma'ani, makna sastra. Kemudian ada bayan, penjelasan atau pemisalan daripada kata-kata pemisalan. Mutasabihat kalau dalam Al-Quran, bayan, ilmu balagoh. Kemudian badia atau keindahan daripada ilmu sastra. Kemudian ada juga syair atau sajak atau syair, kalimat sajak. Ini dipakai juga ada ilmu rud atau struktur sajak itu harus bagaimana, wajannya sajak itu harus seperti apa, misalnya kalau sajaknya Indonesia, aku ini pulang pergi semua i semua, a semua dan seterusnya. Kemudian ada juga kawafi, itu rama atau akhir dari panjang dan panjang katanya harus apa, panjangnya sekian, pendeknya sekian, panjangnya sekian. Kemudian ada ilmu qad, ilmu irama sajaknya, naik turun dilakukan seperti apa. Itu semua adalah ilmu bahasa Arab, termasuk ada khotibah. Yaitu kalau mau orasi, menjadi khutbah, pidato, ceramah, ada ilmunya. Ada awalan, mukadimah, terakhir bagaimana, di tengah harus apa. Itu ada aturannya dalam khutbah itu. Orasi. Ada juga khat atau kaligrafi. Orang yang suka nulis kaligrafi, huruf Arab boleh dibeginikan, boleh digitukan, boleh dihilangkan, boleh ditambahkan bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Sebegitu banyak bahasa Arab, yang kita harus kenali dalam hal terjemahan itu nahwu dan soroh. Sedikit tentang lugoh. Kenapa? Dan istiqoh. Kenapa? Ini berhubungan dengan arti kata dan makna kata. Sedangkan insya tidak perlu. Sedangkan balagoh tidak perlu. Syair tidak perlu. Khot tidak perlu. Hitobah tidak perlu. Kalau saudara tidak jadi ustazah atau ustad. Tidak perlu. Gitu. Sudah cukup aja. Nahwu, soroh, tambah lugoh, istiqoh. Nah, kita lihat sekarang. Yang tiga ini. Ya, yang tiga aja karena si istiqoh itu sudah diwakili oleh lugoh. Kalau kita cukup dari situ saja karena itu sudah jadi. Karena istiqohnya mencarinya kalau kita memakainya dari lugoh. Nah, kalau dari tiga ini apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah ilmu nahwu. Saya mundur lagi. Dari ini kita akan lihat, ini kita akan lihat, ini kita akan lihat. Yang pertama adalah nahwu atau sintaksis atau struktur kalimat. Ada, saudara pernah belajar isim, ya kan? Belajar fiil, belajar huruf, itu namanya ilmu komposisi kalimat atau kalam istilah bahasa Arabnya. Ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu komposisi kalimat. Kita belajar apa itu isim. Isim ciri-cirinya ada 8. Fiil madi, fiil mudhari, ada yayu tatu, ada. Nah, kata bantu huruf, ada di dengan ka seperti itu ceritanya kita belajar di nomor 1 ilmu kalam. Kedua, kita juga akan belajar walaupun sekarang sudah sedikit-sedikit struktur kalimat SPOK. Di level 1 belum.
subjek, predikat, objek, keterangan. Nanti kita akan belajar, tapi sekarang belum. Tapi sedikit-sedikit tadi ada cerita tentang ada domirnya ini, mujarotnya ini, digabung jadi apa, itu artinya subjeknya ini, predikatnya ini gitu. Nanti akan ada, tapi belum. Berikutnya, ada i'rab. I'rab tadi apa? Yang nasob, domah, itu i'rab itu maksudnya. Jadi domah, jadi fathah, jadi kasroh, jadi sukun. Apa aturannya, bagaimana aturannya, itu namanya ilmunya i'rab. Gitu. Ini i'rab. Nah, berikutnya ini cerita ilmu tahu. Jadi kita baru bermain di sini. Oh, ini. Jadi, ya? nah, kita baru bermain di sini. Ini belum. Ini belum. Gitu. Nah, berikutnya ilmu lughah, linguistik atau makna kata arti kata. Kita sekarang produk itu hampir kosakata itu tapi baru make. Makainya bagaimana? Makainya baru makna, arti. Caranya bagaimana? Kemarin kita bicara dengan menggunakan kamus. Sekarang disuruh untuk dihafal. I3D dihafal, isim sin dihafal, isim fa dihafal. Wah, susah lah gitu. Tapi sebetulnya kalau bagi saya kamus aja cukup, selesai, ada gitu. Nah, tapi kemarin sudah diajarkan juga, cari dong persamaannya. Huruf ma, ada ma dari isyarah, ada ma dari ini, ada huruf wa. Jadi dari satu huruf punya arti banyak. Ini ada persamaan, perbedaan, ada makna yang banyak. Ada juga bisa kebalik. Dari 3 huruf atau 3 kata itu mendapatkan arti yang sama. Contoh, nazoro, melihat. Ro'a, melihat. Kemarin kita dengar. Basuro, melihat. Loh, 3-3 ini melihat. Tetapi ada makna yang berbeda. Kalau nazoro, maknanya adalah dengan mata. Kalau ro'a, maknanya dengan pikiran. Makanya ada ru'yat. Ru'yat itu setelah dilihat, ada hisab, dipikir, ditentukan. Itu dengan pikiran. Tapi kalau basuro, itu sudah dengan hati. Itu disebut basuro. Sama-sama melihat, sudah dengan hati. Jadi dari 3 kata ini, 3-3-nya melihat. Tapi melihatnya dengan mata, dengan pikiran, atau dengan hati. Berbeda. Nah, itu ilmunya ilmu lughah. Gitu. Oke? Nah, itu baru yang kedua. Yang ketiga, ada namanya ilmu syaraf. Morfologi, perubahan kata. Ini yang kemarin ramai dibicarakan tuh siang merah ini. Iya. Hah? Ya. Bukan sorry ya. Nah, kita lihat wajan. Masih ingat wajan? Ada yang mengatakan timbangan, ada yang mengatakan cetakan, bahasa Indonesia tercelah. Wajan. Kemarin diterangkan, wajan itu ada yang 3 huruf. Disebut sulasi 3. Ada yang 4 huruf. Disebut rubai. Tadi disebutnya I3D, itu 3 huruf. Sulasi. Kalau Pak Farid bilangnya 3 dimensi, 3 huruf. Sulasi. Tetapi ada si yang 3 huruf itu yang asli ini disebut sulasi mujarod. 3 huruf itu. Dan ternyata memiliki 6 jenis. Fa'ala. Gitu ya. Nanti saya bahas di bawah. Kemudian ada juga si 3 huruf itu disisipkan. Disisipi 1 huruf, disisipi 2 huruf, disisipi 3 huruf. Dia kita sebut sebagai majid. Sulasi majid, asalnya 3 tapi disisipi, baik 1, 2 atau 3. Ada 3 wajan di sini, ada 5 wajan, ada 4 wajan di situ. Yang rubai, ada mujarod, 4 huruf asli, cuma 1 biji. Disisipi 1 ada 1 biji, disisipi 2 ada 2 biji. Gitu. Kalau ilmu wajan. Bagaimana dengan ilmu yang lain? Ada contoh tadi yang disebut sebagai ulami. 3 huruf atau sulasi ini bahasanya contohnya fa'ala. Selalu dipakai dasarnya hurufnya fa, a, dan la. Ada 3. 3 digit. Ya. Berikutnya yang rubai ada 4. Fa'a, la, la. Jadi 4. Itu sebagai wakil dari kata-katanya. Ini wajannya. Sekarang kita lihat di sini ada 18.
wajan. Yang bawah ada 4 wajan. Kalau di jumlah 18 dan 18 dan 4 menjadi ada 22 wajan. Jadi ada 22 bentuk daripada kata yang bisa berubah. Nah, ditambah lagi perubahannya ada yang disebut tasrif. Kemarin ribut wajan, tasrif, wajan, tasrif. Tasrif itu perubahan kata, ada yang etimologis atau lugawi yang jumlahnya 14. Apa itu 14? Yaitu mulai dari huwa sampai kami, sampai nahnu. Ana nahnu. Nah, kemudian ada istilahi, yaitu terminologis. Apa itu? Ada fiil, madi, fiil, mudorik, ada fiil, amr, ada fa'il, ada maf'ul, ada nahi. Nanti belakangnya banyak, totalnya ada 11. Jadi bisa bayangkan, ada variasi wajan 22, ada variasi tasrif lugawi 14, ada variasi istilahi atau terminologis ada 11. Jadi kalau saya tarik ke sini, siang merah itu saya gambarkan dengan ilmunya Pak Farid, namanya ilmu 3 dimensi. Dimensi pertama namanya dimensi tasrif lugawi. Apa itu lugawi? Yaitu mulai dari, masih ingat, huwa sampai apa tadi? Nahnu. Ana nahnu. Nah, ada berapa? 14. Dari 14. satu Huwa, kata, huma. fa'ala. Iya, huma, hunna. Fa'ala itu dirubah Anda. menjadi au sampai bawah, ya kan? Oke, itu namanya tasrif lugawi. Tasrif lugawi, yaitu yang kita pernah pelajari. Ini namanya tasrif lugawi, yaitu yang berubah karena domir. Yang berubah karena domir. Fa'ala, fa'alani, fa'alu, gitu. Ya kan tadi nyanyikan juga. Nah, sekarang kita lihat dimensi kedua. Ada variasi 11. Namanya istilahi. Apa itu istilahi? Yang kita sudah pelajari baru 3. Apa itu? Mudorik, amr, mahdi. Padahal semuanya ada 11. Itu dimensi kedua. Kan ada tadi huwa dan sebagainya untuk mudorik, amr, mahdi, nanti 11. Udah berapa variasinya? Ditambah lagi untuk level 3 dan 4, walaupun belum diajarkan, sudah mulai ramai didiskusikan di grup, ada wajan. Kita sekarang kan baru 1 wajan dipelajari. Lihat wajannya apa? Di sini kalau dibaca fa'ala, di mudoriknya yaf'ulu. Itu namanya 1 wajan. Emangnya ada berapa wajan? Ada dimensi ketiga. Wajan itu ada 22. Apa itu wajan 22? Yang tadi sulasi mujarod, sulasi majid, rubai mujarod, rubai majid yang 22. Malah bukan 20, yang 22 itu ternyata tidak semua dipakai. Yang dipakai hanya 14. Kemarin masih ingat, lihat buku. Kalau tadi di sini ada, mohon maaf lupa. Level 1 halaman 61, tolak buka dulu. Level 1 halaman 61. Oke? Itu namanya tasrif lugawi kalau mau nulis. Ada 14. Kedua, ke arah sini tasrif istilahi. Ada, lihat level 1 halaman 55. Level 1 halaman 55. Gitu ya. Itu baru 3. 57. Atau 57 buku yang baru. Buku Ya, lama 55. yang baru. 57 atau 55 itu baru 3. Sebetulnya adanya adalah 11. Baru kemudian yang dimensi ketiga ada wajan. 22. Diambil dari mana? Buku 2 halaman 24. Lihat halaman 24. Halaman 24. Tuh, di halaman 24 ada 14 wajan. Yang di halaman 24 kontinu 1 sampai 14, yang dibagikan MTO dipotong 6 di kanan, 7 sampai 14 di kiri. Tidak perlu pakai huma-hua di sini karena apa? Ini semua adalah untuk hua. Gitu. Untuk 1 titik di sini. Nanti huma-huanya oleh lugawi. Nanti mudorik, amr, madi dan sebagainya oleh
istilahi. Wajannya ada 22. Katanya tidak perlu 22, cuma 14 yang akan dipelajari. Malah kalau dari ilmu sorop yang aslinya bukan 22. Totalnya itu ada 35. Cuma dalam bahasa Arab yang sering dipakai 22 dan yang ada di Al-Quran sering dipakai 14. Sehingga yang dipakai oleh kita bukan 35, bukan 22, tapi pakai yang 14. Begitu. Oke? Kalau lihat dari situ, dari dimensi segitiga ini, 3 dimensi ini, maka tentunya variasinya ada minimal 22 kali 14 kali 11. Berapa? 3.000-an variasi. Kalau kita harus ngapal, mohon maaf saya tidak akan mau menghafal. Cukup dimengerti. Nah, cara mengertinya bagaimana? Itu nanti saya terangkan. Tenang. Kita lihat. Kita contoh tasrif lugawi dari 3 istilahi. Apa itu? Istilahi yang satu madi, yang satu mudorik, yang satu amr, itu namanya istilahi. Istilahinya itu 1, 2, 3. Lugawinya ke bawah, gitu. Ke bawahnya ada 14. Sebagai contoh, kalau madi, istilahinya yang madi ada 14. Huwa, huma, sampai nahnu ada 14. Lihat di level 1 halaman. Ya, ini mahdi, ini mudorik, ini amr. Mohon maaf, udah mau deket maghrib. Sari aja ya, ini sudah ada 3. Berikutnya, ini ada 14. Kemudian, yang untuk dari mudorik ke amr itu gampang banget. Jadi carilah di sini setiap tak di depan ganti jadi alif, kemudian yang belakangnya ganti jadi huruf unanya buang, ganti. Udah, itu jadi amr dari mudorik ke amr. Makanya dari mudorik ke amr itu gampang. Oleh karena itu Tehwati ngirim tasrif lugawi dari Tehwati dikirim. Ini pantat omhan pantat lagi. Kalau madi begini pantatnya katanya, nggak apa-apalah ya. Asalnya madi itu pantatnya begini. Kalau mudorik pantatnya ini, gitu. Yang kemarin di sharing itu maksudnya. Kemudian itu sebetulnya sudah ada di sini, gitu yang tadi kita terangkan sudah ada. Ditambah lagi kemudian itu yang di halaman 55-57 sudah ada. Tasrif istilahi ini juga ada yang dikirim seperti ini. Sebetulnya istilahi itu bukan hanya madi, mudorik sama amr, tapi ada juga masdar, masnad mim, ada isim domir, ada isim fa'il, ada isyaro, ada maf'ul, ada nahyi, ada zaman, ada makani, ada alat. Totalnya ada 11 begitu. Tetapi yang kita pelajari saat ini adalah ada fi'il madi, fi'il mudorik, ada fi'il amr. Memang ada yang lain, ada masdar sedikit, yaitu ketika baca tadi ada kata benda, kemudian ada juga fa'il, fa'ilun, misalnya tadi mu'minuna itu fa'ilun. Nanti itu bajunya. Kemudian maf'ul, gitu ya. Maf'ul itu juga kemarin sudah ada contohnya. Jadi yang ini saya kasih kuning karena ini sedikit, yang biru itu yang paling banyak. Oleh karena itu ada 4 yang kuning, ada yang 3 yang nahi itu tadi, yang lam, tahjum, yang nahi itu yang tidak. Jadi asalnya 11 istilahi itu, kita hanya pakai 3 yang paling sering dan ada 4 yang jarang. Nah, jadi lebih sedikit lagi yang kita pelajari. Nah, jadi bukan 11 tapi cukup 3 ditambah sedikit ada 4. Oke? Sampai di sini istilahi itu saya kasih contoh. Contohnya ini asli ini. Fa'ala, yaf'alu, ya fa'lan, fa'ilun, maf'ulan, if'ala, la taf'al. Itu artinya apa? Fa'ala itu telah melakukan karena apa? Karena dia madi. Yang yaf'alu apa? Sedang melakukan karena dia mudorik. Kemudian perbuatan masdar. Kemudian orang yang melakukan isim fa'il. Kemudian yang dilakukan isim maf'ul. Ini yang dilakukan. Objek. Kemudian ada fi'il amr, perintah, lakukanlah. Kemudian jangan kamu lakukan, nahi. Tidak. Untuk mudahnya saya ambil sebuah kata namanya kataba. Kataba itu adalah
menulis, sehingga kalau itu adalah madi, maka telah menulis. Kemudian yang kedua, sedang menulis. Kitabun adalah tulisan. Kenapa? Karena ini masdar. Bendanya tulisan. Tapi kalau katibun itu ya pelaku. Makanya pelaku nulis. Makanya pelaku nulis namanya penulis. Gitu. Fa'il, pelaku. Sedangkan isim maf'ul adalah objek. Ini objek. Contohnya hasil daripada itu yang ditulis, yaitu kertas misalnya, itu objeknya. Ya, itu maf'ul. Kalau perintahnya amr, tulislah. Kalau tidak boleh nulis, nahi. Jangan kau tulis. La adalah di situ. Jadi ini dari 11 diambil 7. Di antara 7 yang kita pakai 3 yang paling sering gitu. Jadi yang paling sering ini adalah 3. Tapi ada di sini untuk pengetahuan ya. Untuk sementara kita pakai 3, tapi ada pengetahuan di 3. Nah, itu baru disebut tasrif. Wajan. Wajan itu adalah timbangan atau cetakan dalam ilmu shorof. Itu ada 3 huruf tadi, fa'ala, disebut sulasi atau 3 huruf ini. Mohon maaf, saya teruskan sedikit ya. Kemudian sulasi mujarrad 3 huruf itu ada fa'ala, ya jadi yang 3 huruf itu ada fa'ala, tetapi fi'il madinya punya teman fi'il mudhari. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Tetapi kalau fa'ila dia punya temannya cuma 2, yaf'alu, yaf'ilu. Ini diperoleh dari bahasa Arabnya gitu. Kemudian kalau fa'ula, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Jadi yang namanya sulasi mujarrad itu hanya punya 6. Dan itu diperoleh dari kamus. Nanti kita lihat di kamusnya. Nah, kalau sulasi majid ada 3 asli dan 1 tambahan. Ada tambahannya 1, 2, dan 3 huruf. Totalnya ada 12. Kemudian ada juga rubai, ada 4. Yang 4 itu 1 yang mujarrad, yang tidak, yang asli. Ada yang majid, yang disisipi, yaitu sebanyak 3. Jadi total 26 tambah 12 tambah 1 tambah 3 itu tadi yang kita sebut 22 tadi. Tetapi kenyataannya dalam kita pakai hanya ini diambil dari kamus ada 6. Contohnya di sini adalah kataba yaktubu. Itu di halaman 98. Saya terusin sedikit ya, mohon maaf yang mau maju. Halaman 98. Buku hijau 98. Yaktubu menulis. Itu adalah bagian dari nomor 1 ini. Nomor 1. Kataba yaktubu. Kenapa? Karena fa'ala yaktubu. Atau juga kafaro yaktubu. Kafaro bukan yaktubu. Kafaro harusnya yakfuru. Yakfuru. Nah, kemudian nasoro yansuru. Itu semua adalah 1. Kalau yang kedua, contohnya basoro, kemudian basiru. Ini. Kemudian nazala. Di sini yang ziru. Nah, kalau yang ketiga, yang ini fataha, yaftahu, gitu, membuka. Kalau yang ini alima, yang alu, yang nomor 4. Kalau yang nomor 5 adalah hasiba, yasibu, yang ini. Kalau yang nomor 6 hasuna, yahamu. Jadi ini diperoleh dari mana? Dari kamus. Jadi suka tidak suka mencari ini dari mana harus dari kamus. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang majid. Majid ada contoh ini yang paling penting. Kenapa kemarin sampai ke najalna? Contohnya najala. Najala itu dari kata turun, kemudian disisipi 1, jadi lihat ini ainnya didobel, jadi najala, menurunkan berkali-kali artinya. Kemudian kalau dikasih alif, yang ini alif, jadi najala, saling menurunkan. Kalau dikasih alif di depan, af'ala atau amjala, menurunkan sekali, ada penekanan atau menjadikan turun, jadi lebih ditekankan.
Sehingga kalau yang nomor 4, tanazala saling menurunkan, ada beberapa pihak saling menurunkan atau pura-pura turun. Kalau yang nomor 5, yang ini, tanazala, za-nya double, turun atau menurunkan perlahan-lahan. Contohnya tanazalul malaikatu, itu turun perlahan-lahan. Itu. Kemudian intazala, menurunkan sungguh-sungguh. Itu nomor 6. Nomor 7, innazala, terturunkan atau akibat turun. Kalau nomor 8, itu tidak ada di sini karena ini untuk urusan warna. Kalau nazala nggak ada urusan warna, khusus untuk warna. Nomor 9, itu adalah meminta turun, merasa turun. Pakai di sini istanjala sebagai contoh. Nomor 10 dan sampai 12 itu adalah jarang dipakai karena itu untuk bahasa sastra atau balaghah. Oleh karena itu, yang 4 rubai juga jarang dipakai sehingga total hanya tinggal 14. Yang ini tadi dibuang, yang ini dibuang, jadi hanya tinggal 14 yang dipakai. Itulah sehingga muncullah gambar ini 14 atau yang ini 14. Tapi ingat, di halaman ini ada garis tebal nih. Kenapa? Karena ini cerita yang rubai, yaitu yang ini. Ini bukan tidak sengaja tebal, sengaja. Kemudian ini dipisahkan karena grup fa'ala, ini dipisahkan karena grup fa'ila, ini dipisahkan grup fa'ala. Itu maksudnya. Dari 14 wajan ini yang sudah kita kenali, yang harus dihafal 2. Fa'ala, yaf'ula, nggak perlu mikir yang amr. Kenapa yang amr itu? Karena gampang nurunkannya dari mudorik. Jadi nggak perlu dihafal yang ketiganya, cukup 2. Nah, dari bahan penutup nih, bahan yang sudah masuk di kelas ada dari Teh Yanti, Teh Wati, Teh Nia, Kang Nono, Kang Ibnu, Kang Edi, Kang Asep, Kang Yudi sebagai berikut. Muncul dari Teh Yanti dan Teh Wati. Banyak orang terkaget, apa itu? Nah, sekarang tahu kan? Ini dari kata amanah. Amanah itu halaman 71 kamusnya ditulisnya fa'ala yaf'ilu. Karena fa'ala yaf'ilu, amanah itu kemudian dibuat turunannya apa namanya lugawinya ke bawah. Dibuat amanah itu. Kemudian juga ada dari Teh Yanti fa'ala yaf'ulu dari kataba. Kemudian dari Teh Yanti juga fataha. Fataha itu apa? Fa'ala yaf'alu. Jadi ini 3 jenis yang berbeda. 3 jenis yang berbeda diturunkan untuk modorik, untuk madi, mudorik, dan amr. Untuk madi, mudorik, amr gitu. Buat sendiri, yaktubu, yaktibu, dan sebagainya. Itu maksudnya pentasrifan. Begitu juga muncul dari Teh Wati berikutnya, 2 hari terakhir. Yaitu fa'ala yaf'ulu. Dari halaman 102. Dari kata apa? Nazala. Nazaro. Kemudian dari kataro. Fa'ala yaf'ulu. Gitu. Muncul lagi kemudian dari Kang Asep. Dari Kang Asep bilangnya begini. Wah, ini bagus sekali nih. Diketik dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya sama. Tetapi dia katakan, saya pakai khotama. Karena ini menggunakan Quran surat ke-6. Khotama itu untuk menjadi, lihat di halaman 78. Di sini khotama itu adalah fi'il madi, fi'il mudoriknya cuma ada ya di situ. Kemudian kita lihat ya, kemudian lihat belakangnya ini AA semua, berarti fa'ala. Kemudian ada u, berarti fa'yaf'alu, begitu. Dari mana itu? Karena fa'ala yaf'ilu itu, yaitu ya fa'ala yaf'ilu itu diperoleh dari yahtimu, itu dari yahtimu itu. Maka ini apa? Ini ceritanya namanya wajan, diperoleh dari yang ini disebut wajan, yang atas dari kamus, ini dari kamus diperoleh dan dicocokkan dengan wajan, maka produk ini disebut maujud. Jadi ini disebut wajan. Ibu Walas nanti pasti bilang ini wajan, ini wajan. Sedangkan ini yang dari kamus disebut maujud, khotama, yang bentuknya sama. Prosesnya itu dari khotama ke yahtimu itu disebut. Nah, sedangkan yang ke bawah khotama ada alif itu disebut. Nah, ini apa ini? Ke arah bawah itu tadi adalah disebut
tasrif tasrif lugawi, sedangkan ke bagian sini disebut tasrif istilahi. Dari khotama bisa jadi yahtimu karena ini jadi mudorik, atau ke bawah karena ini domir gitu. Nah, perubahan ini kita sebut tasrif. Jadi ini cerita antara wajan. Wajan itu adalah ini, yang dirubahnya katanya adalah maujun, sedangkan proses perubahannya kita sebut tasrif. Ada dua, tasrifnya karena domir, tasrifnya karena tadi mudorik atau amr gitu. Jadi saya tulis di sini, ini adalah tasrif lugawi, ada 14, yang kesini namanya tasrif istilahi. Pekerjaan merubah ke arah bawah dan merubah ke arah samping disebut mentasrif gitu. Jadi kalau nanti disuruh sama Bu Walas, silahkan mentasrif, artinya membuat tasrif lugawi dan membuat tasrif istilahi dari satu kata, contohnya di sini khotama, ke kiri 3 biji, ke bawah 14 gitu maksudnya. Sama Teh Wati dikirim. Caranya bagaimana? Dikirim sama Teh Wati nih. Contohnya, kok ada bab. Apa ini? Bab itu tadi. Yang fa'ala yaf'alu yang ini loh. Ada 6. Yang masih ingat tadi? Nah, ini 6. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 6. Itu maksudnya itu. Jadi di sini ditulis. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 6. Gitu. Contoh tadi kata bab. Contohnya di sini. Kata bab. Di kanannya, yaktubu. Dan berarti itu, lihat di halaman 98. Itu ada contoh kata bayak tubuh. Kalau di sini, doroba, di sininya yadribu. Itu ada di halaman 89. Itu tipe yang kedua, tipe yang ketiga, tipe yang keempat, tipe yang kelima, tipe yang keenam. Sampai pada bab yang majid, nggak perlu yang paling belakang. Ini contoh bocoran dari Teh Wati, cara merubahnya ke arah kiri, ke arah dari istilahi begini kata Teh Wati. Karena ini yang untuk madi, ini untuk mudoriknya. Kemudian Teh Wati kirim lagi. Nah, ini kan ada. Kemudian bukan Teh Wati, ya Teh Niah kirim. Kalau begitu kata-kata ini diperoleh dari mana? Teh Niah kirim. Untuk grup fa'ala yaf'ilu ada nih. Banyak nih yang termasuk fa'ala yaf'ilu. Malah dia bilang fa'ala yaf'alu ada juga. Tehnya kirim lagi, ada fa'ilu, ada di sini, fa'ila, yaf'alu, ada lagi, ada fa'ala, yaf'ulu, ada lagi. Ini sebagai bocoran, kata-kata ini masuk di situ, kata-kata ini masuk di situ, begitu. Tiba-tiba muncul lagi Kang Nono, munculkan lagi. Saya dari kafaro nih, Quran 26, kafaro saya sudah temukan. Fi'il madinya adalah kafaro, domirnya adalah hum. Ini akhirat karena contohnya akhiran. Kemudian dilihat di kamus ketemu kafaro yapuru, kemudian kufrun. Ini adalah badi, ini mudorik, ini adalah masdarnya. Berarti mudoriknya adalah yapuru, berarti yapuru itu, nah, dia katakan gunakan wajan nomor 3 yang ini itu, yang dari tabel tadi. Kemudian nanti amarnya adalah ukur. Ini belum. Tiba-tiba muncul yang namanya Kang Ibnu. Kata Kang Ibnu, ini ada saya punya. Yang apa? Andarta. Nah, muncul Kang Ibnu, Andarta. Kata Kang Ibnu begini, kalau ada gua sampai dengan nu, tapi dari Andarta, begini cara madinya. Baru satu madi. Nanti dia buat lagi mudorik. Tapi kalau kita bahas ini yang cerita madi ini, asalnya dari Nazaro. Lihat di buku, di halaman 102 tulisannya dadol. Dan ini tanduru, nadron. Asalnya itu. Tetapi kemudian ada lagi di kamus baru halaman 185. Nadiru, artinya ingat. Kalau ini artinya nazar, ini artinya ingat. Yang ini dan ini sebetulnya sama saja, cuma beda kamus. Tetapi ketika dibuat perubahan wajan jadi andang, ingat sekarang ditambah A. Berarti sekarang asalnya sulasi mujarab jadi sulasi majid. Jadi 4 huruf berubah dari 2 menjadi 4. Nah akibat itu, lihat. Kini pakai yang mana? Pakai yang ini. Masih ingat tadi? Pakai af'ala.
Jadi kalau pakai af'ala artinya apa? Artinya kalau pakai af'ala dari ingat menjadi mengingat sekali. Gitu. Kalau ingat jadi mengingat sekali, menjadi menjadikan ingat gitu. Mengingat itu. Karena ada alif di depannya. Kalau nazaro 3 huruf ingat, tapi kalau jadi mengingat. Nah, setelah jadi mengingat baru dirubah oleh Kang Ibnu ke arah bawah gitu. Nah, dari situ Kang Ibnu dan Kang Edi mengirim juga. Kang Ibnu bilang ini loh artinya tasrif, ada istilahi, ada lugawi, kirim ini. Kan dari Kang Edi kirim juga. Ini loh ilmu tasrifnya fa'ala, yaf'alu dan sebagainya. Gitu. Ini yang tadi saya katakan, ini memberat, ini menjadi ditekankan, ini berdua kali, ini dan seterusnya. Gitu. Kang Ibnu nambahin lagi, artinya wajan adalah, artinya tasrif adalah sama seperti yang sudah diterangkan. Ada fa'ala, ini disebut wajan, ini disebut maujun, keterangan itu. Kemudian tasrif, tasrif itu tadi ada lugawi, ada istilahi. Nah, maka sudah sampai di sini kesimpulan kita adalah kita telah mengenali namanya wajan untuk level ada di buku level 2 halaman 24, mencari maujun tinggal di kamus dan mentasrif tabel tasrif yaitu cari perubahan tasrif baik ke arah lugawi ke bawah maupun ke arah istilahi ke samping merubah wajan, merubah mudorik, amir dan sebagainya. Nah, dari tabel itu, dari literatur itu dimunculkan sama Kang Ibnu. Kang Ibnu bilang, istilah itu begini loh contohnya, dari madi ke mudori, ke masdar, ke fa'il, ke maf'ul. Saya ambil contoh, kata Kang Ibnu, istilahi dari af'ala, yaf'ulu, sampai nahi, sampai zaman, sampai makan, 11. Nah, dia buang. Malah kalau lugawi ke arah bawah, untuk kuah, huma, dan sebagainya, dari kata yang sama, dia turunkan gitu. Ini yang ke bawah, ini yang ke kiri. Kata Kang Ibnu, kirim itu. Sebetulnya itu semua sudah ada di sini. Balik lagi ke sini ternyata. Balik lagi ke sini. Bocorannya ada di mana? Untuk ke arah ini ke arah bawah, ini ke arah kiri. Dimensi ke arah wajan bagaimana? Dimensi ke arah wajan kasih contekan dari Tehwati tadi. Nah, jadi kalau begitu, maka kita sebetulnya sudah mengenal seluruh seluruh level 2 dan sampai level 4, level 3 dan level 4, dan kita sudah mengenal tadi level 1 sampai level 2 di sesi pertama, yang terakhir itu untuk bahan level 3 dan level 4 yang sekarang sedang diramaikan di beberapa orang di dalam grup. Jadi supaya nanti pada saat orang berbicara ke sana, ingat, oh itu maksudnya perubahan ke arah bawah, namanya tasrif lugawi, ke arah samping, tasrif istilahi, mudorik, amr, dan sebagainya. Tapi sekarang ditambahi ada wajan ke arah 3 dimensi, fa'ala yaf'ulu, fa'ala af'ila, dan sebagainya. Wajan gitu. Nanti variasinya banyak. Mohon maaf waktunya sangat, tadinya mau cuma sejam, sekarang ternyata 2 jam pun kurang. Saya kecepet-cepet itu sebetulnya saya harus pelan-pelan. Tidak ada sesi diskusinya.